Oke, kita udah masuk di bagian akhir ya. Jadi di sini materinya tentang transformasi geometri. Ya, transformasi geometri itu ada translasi, translasi itu pergeseran, terus ada refleksi, pencerminan. Refleksi ini banyak macamnya ya, ada terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dan lain-lain. Terus ada rotasi, rotasi ini ada yang pusatnya A, B, pusatnya 0,0. Terus sama dilatasi ya. Kita mulai dari yang soal pertama di transformasi geometri. Jadi ada sebuah segitiga nih, segitiganya itu koordinatnya masing-masing 6,4, min 3,1 dan 2, min 2. Nah dia mau ditranslasiin terhadap translasi T, terus bayangannya itu K aksen, L aksen sama M aksen. Nah di sini yang diketahui itu bayangan K-nya. Jadi ibaratnya itu titik K ya, titik K. Jadi titik K ini koordinatnya 6,4, kemudian dia ditranslasi dengan AB menghasilkan bayangan 4,5. Nah sederhananya itu kan sebenarnya gini, kalau kita punya suatu titik dalam X, Y kan tinggal ditambahin aja ya. Nah di sini berarti untuk cari bayangan yang lain kita harus tahu sebenarnya dia ditranslasi ini itu terhadap apa ya. Berarti kalau mau cari translasinya berdasarkan ini ya, kita bisa cari translasinya itu AB-nya itu dengan cara hasil bayangannya dikurangi sama titik aslinya ya. Nah mana deh ya. Nah hasil bayangannya berapa? 4, 5 ya, dikurangin sama aslinya itu 6, 4 ya. Berarti berapa nih? 4 kurang 6 min 2, 5 kurang 4 1 ya. Jadi translasinya, jadi ternyata titik K ini ditranslasiin oleh min 2,1. Berarti kita bisa cari nih bayangan yang lainnya. Jadi kita bisa cari L-nya. L itu kan titiknya min 3,1. Terus translasinya sama kayak ini ya, min 2,1. Berarti udah L aksennya tinggal tambahin aja, min 3 tambah min 2, min 5, 1 tambah 1, 2. Jadi ini bayangan L aksennya. Kemudian titik M nya yang tadinya 2, min 2 ditranslasain terhadap min 21 ya. Berarti M aksennya adalah min 2 tambah 2 tambah min 2 0, min 2 tambah 1 min 1. Jadi bayangan L aksennya itu min 2 min 5,2, M aksennya itu 0, min 1. Oke. Nah, sekarang kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang refleksi rotasi terus direfleksiin. Jadi komposisi transformasi jatuhnya ya. Jadi misalkan ada titik A 1, min 3 dirotasikan sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 0,0, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasil transformasi titik A adalah, nah jadi sebenarnya ini boleh kita cari ini ya, cari pakai komposisi atau cari satu-satu. Nah kalau mau cari, karena ini kebetulan dia termasuk yang sederhana, jadi kita cari satu-satu aja ya. Jadi kita cari A aksen dulu ya. Jadi X aksen, Y aksen ya. Kalau dirotasi, karena ini pusatnya 0,0, kan rumusnya cos alfa min sin alfa terus sin alfa cos alfa terus sudutnya XY, itu kan? Nah, di sini kan sudutnya itu 270, berarti kita tulis cos 270 ya, min sin 270, sin 270, cos 270.
Kemudian XY. Nah, kita cari cos 270 itu berapa? Cos, bentar agak lupa ini. Kalau cos itu kan gini. 270 berarti 0 ya. Berarti 0 sin 270 itu min 1, min ketemu min jadinya 1. Sin 270 min 1, benar kan ya? Kalau sin kan grafiknya gini. Ini 180 270 ya, min 1. Min jadi 1 ya, plus ya. Ini baru min 1, cos 270 0. Kemudian boleh kita ganti XY-nya itu 1 min 3. Habis itu kita cari titiknya ya. Cari titiknya itu berarti berapa? Sama kayak suka lari dia nih ya. Lari dari kenyataan ya. Nah, ini 0 kali 1 0 ya. Ditambah 1 kali min 3 min 3. Terus min 1 kali 1 min 1 ditambah 0 kali min 3 0. Berarti di sini dapat bayangannya itu adalah min 3, min 1. Nah, min 3, min 1 ini baru bayangan karena dia dirotasiin 270. Sekarang kita cari. Jadi yang tadinya A aksennya itu 1, min 3 ternyata berubah jadi min 3, min 1. Mau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak hafal bentuk matriksnya karena ini masih berupa titik, boleh kita pakai ini ya. Nah, pakai bantuan kayak gini. Kalau Y sama dengan min X itu kan garisnya seperti ini. Misalkan titiknya di sini X, Y misalnya. Berarti kan kalau kurva apa namanya nih? Titiknya ada di sini, berarti kan bayangannya ada di sini. Nah, berarti jadinya apa? Jadinya min Y, min Y, min X kan ya? Ya enggak, refleksi terhadap ini. Coba kita cek dulu sebentar ya. Nah, berarti besok supaya bisa ngerjainnya harus hafal ya. Refleksi terhadap Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Iya, min Y, min X ya. Nah, berarti kalau kita punya titik min 3, min 1, berarti ini jadinya min 1, min 3 atau 1,3. Jadi ketemu bayangannya setelah dirotasi 270 direfleksi Y sama dengan min X jadinya 1,3 ya. Jadi ini pembahasan untuk nomor 12. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nah, nomor 13 nih kita cari bayangan kurva ya atau bayangan garis. Nah, ini kebetulan transformasi terhadap matriks jadi cukup mudah ya. Jadi kalau kita punya sebuah titik misalnya X, Y ditransformasi terhadap matriks ini, kita bisa cari X aksen Y aksennya itu dengan cara mengalihkan XY dengan matriks ini. Gitu kan dia ya. Nah, terus tujuannya dari bentuk ini ya, itu kita mau ubah jadi XY. Jadi karena kita mau ubah jadi XY berarti ini kita inverskan. Jadi 2 min 5 min 1 3 kita inverskan, kita kali X aksen Y aksen. Berarti jadinya apa? Jadinya XY sama dengan, ini kan inverse tadi di awal sudah pernah kita bahas inverse. Mana dia? Nah, inverse itu rumusnya ini. 1 per determinan dikali adjoint A. Kita lihat di sini. 1 per determinan. Determinan itu kan tadi rumusnya AD min BC ya. Berarti 1 per AD min BC. 2 kali 3, 6 min 1 kali min 5 itu 5. Berarti 6 min 5 dikali adjoint. Ini ditukar.
berarti 3, 2, negatif ini jadi positif, berarti 5, 1 ya. X aksen, Y aksen. Nah, ini boleh kita hitung. Oke, boleh kita hitung dia ya. Jadi X aksen X aksen Y aksen itu sama dengan 1/6 min 5 itu kan 1. Terus ini boleh kita kali nih. Jadinya 3 kali X, 3X aksen ditambah 5 kali Y berarti 5Y aksen. 1 kali X berarti X aksen ditambah 2 kali Y berarti 2Y aksen. 1 bagi 1 itu kan tetap 1 ya. Berarti di sini kita bisa dapat X aksen Y aksen itu 3X aksen plus 5Y aksen, X aksen plus 2Y aksen. Berarti dari sini kita bisa simpulin ternyata X aksen. Ini nggak ada aksennya ya. X maksudnya. Nah, ternyata X itu nilainya sama dengan, jadi X ini nilainya sama dengan 3X aksen plus 5Y aksen. Kemudian Y itu nilainya X aksen plus 2Y aksen. Berarti sekarang persamaan garisnya itu kan L sama dengan ya 2X min 6Y plus 3 sama dengan 0. Berarti untuk cari L aksennya, X yang ada di sini kita ganti dengan ini. Kemudian Y yang ada di sini kita ganti dengan ini. Berarti jadinya 2, atau ini sebelah sini dulu ya supaya cukup tempatnya. Berarti L aksen itu sama dengan 2 kali X-nya kita ganti 3X aksen plus 5Y aksen ya, min 6 kali X aksen plus 2Y aksen plus 3 sama dengan 0 ya. Berarti L aksennya ini jadinya 2 kali 3 6X aksen ya. 6X aksen 2 kali 5 plus 10Y aksen min 6 kali ini min 6X aksen ini kali ini min 12Y aksen plus 3 sama dengan 0. 6 min 6 habis 10 min 12 berarti L aksen sama dengan min 2Y aksen plus 3 sama dengan 0. Atau boleh ditulis L aksen sama dengan 2Y plus 3 sama dengan 0 ya. Jadi ketemu bayangan kurvanya itu ternyata 2Y plus 3. Kok nggak ada X nya? Emang boleh? Ya boleh ya, jadi nggak masalah. Jadi ini kan karena habis karena di ini ya 2 kali 3X itu 6X, terus ini juga ternyata ketemunya 6X, jadi habis deh dia. Tapi biasanya sih soalnya kadang kalau yang nggak habis ya tetap ada X nya. Oke, ini untuk nomor 13. Kita lihat soal berikutnya. Ketukar nih. Nah, soal nomor 14 ini masih sama ya. Jadi ini itu apa ya? Ini itu soalnya nyari titik ya. Jadi ada sebuah titik ditransformasiin terhadap matriks ini, dilanjutkan matriks ini. Jadi sebenarnya kita itu kayak harus cari dulu komposisi matriksnya. Jadi boleh kita tulis X aksen Y aksen, atau karena dia udah 2 kali ditransformasiin boleh ditulisnya X double aksen ya. X double aksen Y double aksen itu sama dengan kita kali nih, karena kan matriks ini dilanjutkan matriks ini. Berarti jadinya min 4 3 min 1 1 dikali 2 min 5 min 1 3 baru dikali titiknya 1 min 2. Udah kita kali, ini bagi berdasarkan baris, ini bagi berdasarkan kolom. Min 4 kali 2 min 8, 3 kali min 1 min 3 ditambah min 3. Min 4 kali min 5 20, 3 kali 3 9. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 1 kali min 1
min 1. Min 1 kali min 5, 5. 1 kali 3, 3. 1 min 2. Ini boleh dihitung min 11, 29, min 3, 8. Dikali 1 min 2. Kita cari hasil perkaliannya. Ya, hasil perkaliannya berarti ini sama bagi berdasarkan baris, ini berdasarkan kolom. Berarti min 11 kali 1 min 11, 29 kali min 2 berapa? Min ini ya, 58. Min 3 kali 1 min 3, 8 kali min 2 min 16. Nah, ini boleh dicari berapa hasilnya. Min 11 min 58 69. Min 3 min 16 min 19. Cuman nggak usah khawatir, nanti kalau di soal yang besok ya, soal sasnya itu angkanya mudah kok, kecil-kecil ya, nggak sebesar ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal. Jadi intinya nomor 14 ini cari komposisi transformasinya baru dikali sama titik. Ingat, ini dilanjutkan ini ya, berarti ngerjainnya ini kali ini. Oke, nah sekarang kita lanjut nomor 15. Nomor 15 itu ntar kita ganti dulu pakai grid ya. Nah, nomor 15 ini dia nyari luas segitiga. Nah, bangunnya itu nggak harus segitiga ya, bisa aja persegi panjang, bisa aja jajar genjang ya. Intinya sebenarnya kalian pasti masih hafal dong ya rumus mencari luas bangun datar. Oke, mungkin kita bisa gambar dulu titik-titiknya. Mungkin kita buat kayak gini dulu ya. Oke, nggak apa-apa dah, agak mereng-mereng nggak apa-apa. Nah, kenapa sih perlu digambar titik-titiknya? Supaya tahu bentuk bangunnya itu kayak gimana, terus alasnya berapa, tingginya berapa. Itu sih tujuannya ya. K-nya itu min 1, min 2. Min 1 sini, min 2 ini. Berarti ini titik K-nya. Terus L itu 4, min 2. 1, 2, 3, 4. Min 2 itu ini. Oh, ini berarti L. Terus M-nya itu 4,0. 4,0 berarti ini ya. Oh, berarti kalau kita gambarin segitiganya itu ini. Ya, kebetulan segitiganya siku-siku ya. Nah, berarti kita harus cari luasnya ya. Gimana cara nyari luas segitiga ya? Luas segitiga itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi. Ya sudah, alasnya itu yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan, berarti setengah kali 5 dikali tingginya berapa? 1, 2. Ini boleh disederhanain, ternyata ketemu 5 luasnya. Nah, kalau kita mau cari luas bayangan atau luas segitiga setelah ditransformasiin, jadi L aksennya itu bisa dicari dari determinan matriks ini. Jadi kita harus cari dulu determinannya matriks ini berapa. Nah, jangan lupa determinannya itu harus dikasih mutlak ya. Karena kan luas tuh enggak ada yang negatif. Nah, 3 kali 1, 3. Ya, tulisin dulu aja kali ya rumusnya. Jadi kalau mau cari L aksen, itu rumusnya determinan mutlak dari determinan matriksnya ya, misalnya matriks A dikali luas sebenarnya atau L. Berarti di sini AD 3 kali 1 3 min BC 2 kali min 2 min 4 ya. Ya benar ya, 2 kali ya min 4 ya, dikali luas sebenarnya 5. Berarti 3 min 4 berarti 7. 7 kali 5 berarti berapa? 35. Jadi ternyata ketemu luas yang sebenarnya
itu adalah 35 ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi nanti tinggal digambar, dikira-kira supaya bisa tahu alasnya berapa, tingginya berapa, atau panjangnya berapa ya. Terus ingat juga rumus-rumus mencari luas bangun datar. Oke, jadi ini tadi rumus untuk cari luas bayangan. Jadi determinan matriks transformasinya dikali luas sebenarnya. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal sumatif akhir semester untuk matematika lanjut. Semoga dilancarkan dalam menjawab soal besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.